Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar penulisan teks karya tulis ilmiah seperti yang ada dalam contoh buku saya. Di situ ada pembelajaran menulis karya ilmiah berbasis masalah lingkungan. Itu adalah salah satu contoh dari hasil penelitian sebuah karya tulis ilmiah. Nah, silakan disiapkan catatannya. Kita akan bahas materi penulisan teks karya tulis ilmiah. Baik, karya tulis ilmiah di situ pembagiannya ada pengertian, kemudian karakteristik, ciri-cirinya, jenis-jenis dan struktur serta kebahasaan. KTI itu harus bagaimana? Nanti kita akan pelajari bersama ya. Nah, di samping itu ada contoh cover untuk pembuatan laporan karya tulis ilmiah. Kemudian di bawahnya ada judul, lalu logo, kemudian penulis, kemudian instansi. Baik, kita lanjutkan. Oke, pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah, ya, berdasarkan fakta. Ini yang penting, fakta dan data yang memuat informasi ilmiah hasil dari pengamatan atau penelitian. Jadi harus benar-benar melakukan pengamatan atau penelitian terhadap objek dan subjek yang akan kita jadikan penelitian. Karakteristik karya ilmiah atau ciri-ciri ya hampir sama. Sebuah karya ilmiah itu menampilkan adanya pemahaman penulis atau peneliti terhadap permasalahan yang dibahas. Hasil kajian literatur atau laporan pengamatan dan penelitian. Nah, ini hasil kajian literatur. Jadi harus ada referensi yang mendukung dari penelitian kita. Kemampuan meramu berbagai sumber informasi ke dalam sebuah karya ilmiah. Nah, sumber informasi ini bisa didapat dari narasumber, dari buku, dari hasil survei di lapangan, dan lain-lainnya. Ciri-ciri karya ilmiah itu bersifat logis, jadi dapat dinalar. Kemudian sistematis, artinya urut, kronologis. Kemudian objektif, itu penulis tidak boleh memasukkan unsur subjektivitas dari pendapatnya sendiri. Kemudian tuntas, artinya penelitian yang dilakukan harus sudah sampai selesai. Berikutnya, dapat diuji, berarti penelitian yang dilakukan benar-benar harus dapat diuji kebenarannya. Berlaku untuk umum, jadi siapapun bisa membaca hasil penelitian dari karya tulis ilmiah itu. Nah, yang terpenting adalah bahasanya harus bahasa baku, tidak boleh menggunakan bahasa tidak baku, karena maka kita harus menggunakan KBBI dan YB sebagai landasan untuk menulis kebahasaan yang ada di dalam karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah yaitu ada makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Mungkin yang paling mudah adalah bentuk artikel yang paling ringan. Tapi malah di sini adalah ada makalah bersama ya. Tulisan yang berdasarkan data di lapangan yang bersifat objektif dan empiris. Sedangkan artikel berdasarkan pendapat penulis mengenai peristiwa atau masalah tertentu atau biasa disebut dengan esai. Ini kita akan pelajari di kelas 12. Nanti ada penulisan esai.
Skripsi, tulisan mengenai pendapat penulis untuk mengacu pada teori sebelumnya. Ini untuk mahasiswa S1. Tesis, penelitian untuk program sarjana. Kemudian disertasi juga khusus untuk mahasiswa program S3. Jenis-jenis karya ilmiah yang dipentingkan di sini adalah bentuk tulisan ya. Populer, semi formal, dan formal. Kalau yang populer, penyajiannya menggunakan bahasa santai, contoh artikel atau esai tadi. Semi formal, sistematika jelas, tetapi tidak harus memuat seluruh unsur karya ilmiah atau lebih ringkas. Contoh konkretnya adalah bentuk makalah, karena dalam bentuk makalah hanya berisi pendahuluan, isi, dan penutup. Sedangkan bentuk tulisan formal, sistematikanya harus sesuai dengan kaidah penulisan dan lengkap mulai dari kata pengantar sampai daftar pustaka dan lampiran. Itu lengkap, formal. Struktur karya ilmiah atau sistematikanya tadi ya. Ada pembuka, isi, dan penutup. Ini secara garis besar. Seperti tadi, contohnya yaitu makalah. Kalau yang lengkap, ada bagian-bagian yang sub-subnya. Pembuka ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Sedangkan isi, ini ada di bagian bab 2, tinjauan pustaka atau kerangka teori, metodologi penelitian, diletakkan di bab 3, pembahasan, diletakkan di bab 4. Penutup, kesimpulan dan saran diletakkan di bab 5. Unsur pelengkap karya sastra. 1. Judul yang ada di cover tadi, di depan seperti tadi. Kemudian daftar pustaka dan lampiran. Untuk penulisan daftar pustaka nanti ada sendiri caranya, nanti akan saya jelaskan. Nah ini unsur pelengkap karya ilmiah. Judul tadi ada ruang lingkupnya, subjeknya, tujuan, metode penelitian. Menggunakan huruf kapital di awal kata kecuali kata depan dan kata penghubung. Maksudnya menuliskan judul ya. Ya. Ini terhadap adalah kata penghubung. Jadi menggunakan huruf kecil di depannya. Kemudian atau menggunakan huruf kapital secara keseluruhan seperti ini. Itu boleh. Daftar pustaka, semua kepustakaan atau referensi yang digunakan seperti buku, majalah, koran, dan sebagainya. Ini ada aturannya sendiri cara membuat daftar pustaka. Contoh, ini bukunya, identitas bukunya. Kemudian menulisnya begini. Nah, tanda titik, nama, tahun, titik, judul buku ditulis miring, titik, kemudian kota terbit, titik 2, dan penerbit. Kalau namanya dua kata, kata yang terakhir dibalik. Ini nama aslinya adalah Sri Pamungkas. Tapi yang ditulis di depannya adalah Pamungkas, Sri, titik, tahun, judul ditulis miring, kota terbit, titik 2, penerbit. Oke, saya untuk menuliskan daftar pustaka, kalau tidak ada, nanti kita akan latihan dan bisa tanya jawab. Contoh sumber dari internet. Ini identitasnya kalau kita sedang mengunduh di alamat webnya ini. Maka penulisan di daftar pustaka, nih, tetap dibalik namanya, tahun, perhatikan tanda bacanya ya. Kemudian judul, tidak ditulis miring, tetapi diberi garis
bawah, kemudian alamat webnya, dan diakses tanggal berapa. Tuh. Nah, pelengkap karya ilmiah berupa lampiran. Bisa diisi foto, data, tabel, gambar, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Penjelasan ini akan saya lanjutkan untuk penulisan kutipan. Baik, kita lanjutkan untuk penulisan kutipan. Perhatikan. Kalau kutipan itu kita ambil dari bukunya Rohmadi, ini tahun buku, ini halaman, disertai tanda titik 2. Ya, perhatikan. Apabila kutipan yang kita ambil dari bukunya Rohmadi itu kurang dari 40 kata atau kurang dari 4 baris, maka menulisnya harus menggunakan spasi tunggal. Contoh ini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Lebih dari 4, maka kita menulisnya adalah menggunakan spasi tunggal. Maka seperti ini harusnya. Perhatikan. Kemudian masuk menjorok ke tengah. Nah, ini apabila jumlah kata yang kita ambil dari bukunya Rohmadi itu lebih dari 40 kata atau lebih dari 4 baris, maka menulisnya seperti ini. Ya. Paham ya? Nah, ini kalau tulisan penulis itu menggunakan spasi double atau ganda. Saya ulangi, kalau lebih dari 40 kata atau 4 baris, nulisnya seperti ini, dimasukkan menjorok kiri kanan dan spasi 1. Namun kalau tidak atau kurang dari 40 kata atau 4 baris, maka tetap menggunakan spasi ganda seperti ini. Paham? Saya berharap kalian paham. Oke, berikutnya menuliskan catatan kaki. Ini hanya sekedar pengetahuan ya, untuk catatan kaki tidak harus diberi, ini tidak apa-apa karena kita masih dalam tahap pemula belajar, maka ini dikesampingkan dulu, tapi tetap harus mengetahui apa sih catatan kaki itu. Catatan kaki daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran akhir bab sebuah karangan ilmiah yang fungsinya adalah untuk memberi keterangan dan komentar. Cara menulisnya juga berbeda dengan dasar pustaka.
Catatan kaki harus dipisahkan oleh sebuah garis yang panjangnya 14 karakter dari margin. Nah, ini dia. Ini harus ada garis red begini. Tuh. Ya. Kemudian nomor catatan kaki diketik dengan jarak 6 karakter dari margin kiri. Jika catatan kaki lebih dari satu garis, maka baris kedua dan selanjutnya dimulai seperti margin biasa. Contoh. Nah, ini diberi nomor 1, artinya nomor 1 ini ada di halaman tersebut. Misalnya tadi di halaman pertama ada Romadi tadi ya, maka di sini dituliskan Romadi, bukunya, kemudian penerbitnya, tanggalnya. Dan ingat tanda bacanya adalah koma, bukan titik. Kalau titik untuk penulisan daftar pustaka. Setelah nomor biasanya tanda titik atau tanda kurung tutup. Oke, itu hanya sekedar contoh. Kemudian untuk keterangan yang sama itu diberikan kata ibid kalau sumbernya sama. Maksudnya pengarangnya sama ya. Kalau sebenarnya ini harus ada latihan sendiri. Tapi cukup begini saja. Oke. Baik, kita lanjutkan. Mungkin itu saja untuk penulisan teks karya tulis ilmiah ya. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan.